ada laki-laki pakai topi Michael Jackson. Hah? Kayak topi straw hat one piece gitu loh. Kayak Michael Jackson topinya gitu. Di rumah? Ya di rumah, kata Mr. Reagan dulu. Kita manggil pembantu kita Mbak ya. Hai Mbak, Ri nggak bisa tidur. Terus Mbak balas apa coba? Sama Ri ada yang berdiri di depan kamar. Pada waktu kita di Bali juga waktu itu tuh, kita nggak cuma nginep di Hilton, kita hotel hopping kan. Kita pindah-pindah hotel. Ada suatu saat kita di Hard Rock. Kita kan pindah ke Hard Rock. Kita di Hard Rock juga pada saat itu fase-fase kita aku belum mau tidur juga kan, aku masih nungguin matahari terbit. Tengah malam tiba-tiba TV di depan tuh nyala. TV di kamar di hotel. Terus Ri nyenggol Mami kan. Mam, kayaknya TV di depan nyala. Ya udah paling ada yang mau nonton, terus Mami tidur lagi. Kayaknya hal-hal seperti ini udah sangat biasa buat Mami, kayak Mami nggak gimana peduli lagi gitu. Apa bukan sangat biasa ya, tapi kayak apa ya, selama kita tidak mengganggu mereka juga kayaknya nggak gimana bakal ganggu kita balik kalau mereka tidak ada niat yang jahat gitu ya. Kita juga waktu di Pangandaran tuh kita ada lemari gede. Mami bilang jangan taruh koper di sana, jangan ganggu lemari itu. Jangan-jangan ada sesuatu. Ya udah, pokoknya anyway. begitulah. Ya udah setelah itu ya beberapa hari berikutnya aku di Bali tuh panas dan sakit, ingat nggak? Demam. Kata mami kita waktu itu ya biasa kalau baru dikunjungin makhluk halus biasanya jadi panas demamnya. Yap, segitulah cerita saya hantu di Bali. Ya udah, cerita aku di Bali dulu tuh. Aku juga inget-inget lupa lah ya. Aku tuh dulu Umur berapa ini? nggak tahu, lupa, masih SD. Iya masih SD kan, masih kecil banget kayak Ya umur. masih kecil banget. Itu tuh kita pernah ke Bali. Di Bali kita nginep di Hotel Hard Rock kan. Tuh pas fase-fase kok tuh masih ada gigi susu, Re. Belum gigi tap semua. Masih SD. Terus dulu tuh Koko ada gigi kan goyang di sini satu, pengen ke dentist dulu tuh. Adalah satu saat pas Koko berenang tuh di Bali. Karena ada beberapa kolam tuh. Kolam yang ada waterboomnya. Cuman itu tuh udah malam Koko berenang. Berenang, waterboom, dus. Cuman di sana Koko kayak agak ngerasa uneasy gitu ya, kayak lah ini kenapa ya, ada yang janggal gitu ya di tempat ini. Udahlah pindah, Koko ngerinding. Terus semenjak itu Koko kan emang suka berenang tuh ya kalau di hotel dan lain-lain. Tiap kali Koko berenang di daerah sana tuh kadang-kadang suka kayak agak uneasy gitu. Terus there's this one time Koko juga lupa, nggak tahu pagi, nggak tahu siang, nggak tahu malam. Cuman Koko tuh nggak tahu ngelihat ada kayak bola api terus gitu di udara. Terus Koko tuh nunjuk gitu. Koko cuman inget-inget lupa lah, itu ada api. Terus Koko tuh ngomong sama Mami kan. Terus udah Koko ngomong itu ada api. Entah kenapa Mami ngomong iya atau enggak, atau Rimen atau Inji ngomong nggak ada, atau gimana pun itu, atau Papi yang ngomong nggak ada. Cuma Koko ngeliat ada api, dan Mami juga kemarin kata Rimen juga Mami ngeliat ada api kan, ya nggak sih? Nggak tahu. Nggak Mami tahu. bilangnya gunung meletus. Pokoknya Koko ngeliat ada api aja, ada kayak bola api. Terus Mami nggak tahu antara Mami atau siapa, pas kemarin kamu cerita yang tentang hantu Jepang, siapa tuh yang ngomong iya bener Mami juga ngeliat ada api. Oh gitu. Ya begitulah, intinya gitu. Koko teriak-teriak ada api. Cuman ya nggak terlalu gubris lah. Setelah itu udah beres. There's this one time, terus pas Koko besoknya berenang lagi, Koko nggak tahu kayak ngerasa semacam gelisah gitu ya, kayak why do I feel uneasy, gak enak, kayak pengen nyakitin diri sendiri. Di sini ada gigi Koko satu yang goyang kan, Koko cabut sendiri pakai tangan, Koko berdarah. Terus Koko kasih Mami, nih gigi berdarah. Terus Koko kayak hah? Terus Koko, temen di sana juga Koko sadar itu, Koko masih inget loh. Koko ngerasa uneasy, pengen nyakitin diri sendiri. Ya udah Koko cabut giginya sendiri pakai tangan, pletek, darahan gitu. Koko kasih ke Mami. Udah Koko kasih ke Mami tuh gigi, terus Mami kayak hah? Terus mau tau Papi ngomong apa? Ya udah nggak jadi ke dentist. Baguslah kamu cabut sendiri. Tapi itu awal mula Koko merasa gelisah selama beberapa tahun ke depan. Koko Will itu, aku masih ingat, dia masih kecil, kasihan juga, gelisah. Ingat, bayangin anak umur 5, umur 6 gitu, minta tiap kali mau nyakitin diri sendiri, udah gitu minta orang tua kita, Mami, Papi tolong iketin tangan William dong. Kayak gelisah, kayak pengen beneran sampai minta diikat tangannya gitu. Iya, Ya, sambil soalnya- nangis gitu kan. Cuman dulu tuh rasanya Koko sadar.
Cuman ada kayak nggak tahu kayak perasaannya tuh nggak enak gitu ya. Kayak pengen nyakitin diri sendiri, pengen motong tangan lah, pengen nonjokin diri lah, pengen nyabutin gigi, nyabutin kuku, apapun. Nah itu yang Koko agak inget-inget nih. Di satu hari itu lagi breakfast tuh di hotel. Tiba-tiba Koko zus gitu ya, kayak nggak enak banget perasaannya. Dan nggak tahu kenapa Koko tiba-tiba berdiri di atas meja, Koko teriak-teriak. Gitulah. Pas di Hard Rock itu juga, iya berdiri di atas meja pas lagi breakfast. Abis ngeliat bola api, abis nyabut gigi, terus pagi-paginya ke depan, naik ke atas meja, teriak-teriak, wah, sama diliatin banyak orang. Koko sendiri juga nggak tahu kenapa. Dan itu Koko sadar. Sepanjang berjalannya waktu, Koko bingung dong, ini perasaan apa sih, kenapa bisa sampai kayak gini banget. Koko punya tuh temen anak Bali, banyak lah, ada siapa lagi, banyak Ya lah kamu temen-temen Koko nyebutin anak Bali. namanya semua nggak ada yang tahu yang penonton. Enggak. Ya pokoknya gak usah sebut nama lah. Koko banyak tuh teman Bali. Koko ceritain cerita itu sama teman-teman Koko. Kata mereka Bali emang kuat. Kalau misalnya lu ngelihat api, itu kayaknya ada kiriman. Itu namanya leak. Kiriman paket gitu. Paket, iya. Jadi kayak maksudnya leak tuh gimana ya? Leak tuh seperti orang yang bikin punya black magic atau gimana lah. Cuman kayak harus antara nyari mangsa tuh nyakitin orang atau apapun itu. Jadi di Bali tuh leak bisa jadi yang kayak semacam barong gitu, bisa jadi bola api, bisa jadi apapun. Nah nggak tahu, Koko juga bingung. Pokoknya dia sempat ngomong itu tuh kayaknya leak. Jadi Koko juga, apaan tuh leak ya? Koko nyari lah. Soalnya setahu Koko hantu kan Koko dari Jawa ya. Koko tahu ya genderuwo, kuntilanak, pocong, sundel bolong, suster ngesot. Iya gak sih? Terus leak, apa itu leak? Gak pernah denger Koko leak tuh apa itu leak. Koko carilah di Google. Leak bisa menyerupai bola api. Terus ya Koko carilah beberapa. Oh, berarti kayak gini-gini tuh ternyata bisikan atau apa, Koko juga gak tahu ya. Soalnya Koko sih ini mah percaya gak percaya gitu ya. Koko sendiri juga gak tahu kenapa Koko bisa merasa itu. Cuman yang Koko ngerasain, kenapa tiba-tiba Koko teriak-teriak di meja, kenapa tiba-tiba mau nyakitin diri sendiri, like it doesn't make sense gitu, kenapa tiba-tiba bisa ngerasa gitu. Apa itu trigger pertama kali Apa dulu Koko jadi hiperaktif kah, tiba-tiba mau nyakitin diri sendiri, entah. Koko juga nggak tahu ya. Dulu Koko soalnya troublemaker. Apa itu pertama kali yang menjadi trigger Koko jadi gelisah-gelisah gitu? Iya, sampai setahun 2 tahun Koko gitu kan. Terus udahnya pas Koko udah nggak ngerasa gitu lagi, Koko pikir-pikir, iya masa sih, maybe I just grow out of it gitu loh. Kayaknya gue tambah dewasa aja deh, makanya gue udah nggak pernah ngerasa kayak gini lagi. Nggak tahu ya, on the back of my mind kurang lebih Koko ngerasanya begitu ya. Koko juga nggak tahu. Cuman kata teman-teman Koko yang anak Bali, mereka ngomong kayaknya itu leak, gitu sih. Jadi leak itu jahat nggak? Nggak tahu. Ada jahat, ada yang baik kali ya, nggak tahu. Koko juga. Koko Kiriman cuma dengar kurir dari kan? teman Bali Koko. Kurir Gosen. Kalau mau cerita dariku itu bukan dari Bali tapi dari Cibubur, jadi lain kali aja. Oh ya, Cibubur. Itu bisa jadi episode baru tuh. Iya, tapi unrelated ke Bali. Yang Koko ngomong benar nggak sih, ada nenek-nenek pakai pakaian biru terus ada bunga-bunganya di bawah? Iya, Itu benar. iya, iya. Itu di Cibubur ya? Terus siapa yang ngeliat lagi? Koko nggak ngeliat loh. Koko cuman insting doang, kayak ngebisualisasi lah. Inje Koko sama Gilbert deh kayaknya yang Enggak, kena Koko mah sesuatu kenapa-napa. di sana. Koko cuman sakit doang. Koko sakit panas. Katanya kan Iya, habis setelah dari di situ jadi Cibubur semuanya sakit. sakit panas kan. Iya. Bukan cuman Koko, hampir semua orang yang ke Cibubur itu sakit panas barengan gitu. Iya, tapi itu Terus pas episode Koko lain di mah. di episode lain, pokoknya yang di travel itu Koko ngomong itu di rumah ada nenek-nenek ya pakai baju biru, terus itunya kayak bunga-bunga gitu loh. Terus nggak tahu ada siapa, nggak tahu mami atau siapa gitu ngomong, tahu dari mana nggak tahu, cuman ya gitulah ya nggak sih. Nenek-nenek tua dengan dress biru. Birunya itu dressnya ada bunga-bunga kecil-kecil gitu. Ya gitulah intinya. Terus kamu denger itu dari mana? Bukan denger, aku kan kerasukan di sana. Kamu ngerasa nenek-neneknya bener yang itu? Aku kerasukan bareng Gilbert di sana, weh. Wow. Ingat nggak? Inji tiba-tiba di Cibubur buka baju bugil telanjang bulat masuk kolam sama Gilbert. Iya, ya karena kita itu tuh kalian lagi iCast. Kalian lagi iCast, cuman kita yang lagi di rumah.
Ya di situ ada episode-episode ya nanti aja lah. Oke, jadi kalau kalian tertarik, silahkan komen ya seperti di video sebelumnya. Kalau kalian tertarik cerita Cibubur, Kak, tolong diskusi hantu Cibubur gitu, komen di bawah sana. Nanti kalau misalnya penasaran tuh sama yang Koko mimpiin di rumah jurit malam tuh, yang ruang nggak disentuh di rumah itu, yang ruang apa sih bekas tekstil papi. Terus kalau misalnya penasaran sama yang di pohon nangka di belakang itu, ntar bisa diceritain juga. Ya, siap. Kami dari Ngopi Merantau, kami mau membawa perspektif orang luar kepada orang Indonesia. Walaupun ini bukan cerita dari luar, ini cerita dari dalam negeri. Ya. Yang Oke. subscribe, amin cepat kaya raya. Bye-bye. Bye-bye. Hai. Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.